Gak. Selamat datang di PCR Podcast Kampus Raja Wali. Oke teman-teman, selamat datang, selamat kembali di PCR. Jadi hari ini kita akan mewawancarai satu orang yang memang bisa dibilang banyak pengalaman di bagian berorganisasi. Siapa lagi kalau bukan Teh Denada Nur Sakina. Oke, halo Kak. Iya, halo Kak Febri. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik ya. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu aja kali ini ya. Karena sebelum kita wawancara, tentunya kita harus kenal dulu dong sama narasumbernya. Boleh nih Kak? Boleh untuk memperkenalkan dirinya. Oke, teman-teman juga mungkin udah kenal ya sama saya. Kan emang udah ketemu juga di episode sebelumnya. Ya mungkin sekedar kita kasih tahu lagi ya. Oke. Nama saya Denada Nur Sakina, biasa dipanggil Nada. Saat ini di semester 4 S1 Keperawatan ya. Dan saya berasal dari Banten, bukan asli Bandung teman-teman. Itu aja ya. Boleh lanjut Kak Febri. Oke, berarti kuliah di Raja Wali ini bisa dibilang ngerantau ya? Iya, betul banget. Anak rantau banget. Sekarang pasti teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa sih di episode kali ini gitu ya kita ngundang Kak Denada gitu. Kita ngundang Kak Denada itu karena beliau itu punya banyak banget pengalaman mengenai organisasi. Jangan terlalu berlebihan, biasa aja. Ya nggak apa-apa gitu ya, kita kasih penghargaan gitu ya. Jadi sekarang nih aku mau tanya dulu nih buat Kak Denada, kira-kira kesibukannya sekarang ini tuh ngapain aja sih? Karena yang kita tahu ya, semakin kita naik tingkat di perkuliahan itu pasti kesibukannya bakal nambah. Kira-kira apa aja sih Kak? Oke, sambil cerita aja ya. Boleh. Jadi kan emang untuk sekarang dari kuliah kan memang masih online ya, karena kita kan di jadwal ya kelas A, kelas B offline, terus kelas C online, nanti juga diganti lagi online offline-nya. Selain kuliah juga ada sedikit beberapa organisasi sih, sedikit ya. Sedikit. Iya, mulai dari himpunan ada, terus Dari yang ini dulu deh Kak, dari yang internal kampus dulu deh, organisasinya apa aja, ayo ya, di sebutin. internal ya himpunan mahasiswa keperawatan, keperawatan, Raja Wali Emergency Team. Udah sih, cuma di kepanitiaannya juga dari himpunan dan Raja Wali juga lumayan. Dan juga kesibukannya di internal ada beberapa yang memang harus diselesaikan, kayak penkes di sana gitu ya, betul. mata kuliah. Terus juga ada lagi webinar mata kuliah kayak gitu. Jadi istilahnya selain di organisasi sebagai kepanitiaan juga ada proyek kuliah yang memang harus diselesaikan kayak gitu. Itu internalnya. Jadi dari internal itu Kak Denada ikut beberapa organisasi dan juga sibuk tentang pendidikan kesehatan ya di luar kampus tentang mata kuliah. Oke, dari internal kita ke eksternal kampus nih, pasti banyak banget nih dari eksternal kampus. Yang di eksternal saat ini ada PBSDC Bandung ya, teman-teman boleh follow IG-nya, ada PBSDC Bandung. Terus juga di Ilmiki Joang ya, Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia. Iya, jadi di sana tuh kita juga belajar banyak banget gitu. Selain istilahnya kita belajar di kelas itu kan, praktek dilihat dan semacamnya, tapi dari luar juga itu menurutku patut banget kita harus coba collab, patut banget kita harus explore gitu. Kira-kira di luar tuh kita bisa dapat hal yang lebih, wah ternyata relasinya jauh lebih luas, ternyata relasinya itu jauh lebih tinggi gitu kan. Banyak juga teman-teman dari kampus lain gitu kan, dari seluruh Indonesia kita bisa tahu gimana budaya mereka di kampus masing-masing dari 7 wilayah itu gitu kan. Karena memang sebelumnya dari Ilmik itu kan ada 7 wilayah tuh ya kan, dan kebetulan dari 7 wilayah itu kan ada yang namanya pusatnya nasional. Nah kebetulan di Ilmiki ini sebagai PHN di nasional di Sekretaris Direktur Jenderal dari Sosial Masyarakat kayak gitu. Mantep banget nih. Terus apa lagi nih Kak, selain Ilmiki sama selain PBS2SC Bandung?
Selain itu juga ada sih beberapa yang memang istilahnya masih coba aktif juga sama yang lainnya. Kayak semisal gitu ya, ada yang namanya salah satunya itu ada SEO Jawa Barat, terus juga ada yang namanya Literasi Muda Berkarya kayak gitu. Jadi senang juga sih ikut komunitas-komunitas yang memang bisa coba untuk kita keluar dari zona keperawatan, bukan keluar sih, tapi lebih ke coba kita cari jalur lain nih. Betul. Setidaknya kalau misalnya kita nggak hanya tahu di bidang kesehatan, tapi juga kita coba pengen tahu kayak di literasi itu kayak gimana sih, di komunikasi itu seperti apa, dan salah satunya di dalam organisasi komunitas itu juga sempat nih jadi HR kayak human research kayak gitu kan, terus juga dari jadi public relation, jadi tahu nih banyak banget gitu kan yang bisa kita coba telaah lagi, coba cari tahu lagi. Jadi di dalam organisasi itu nggak hanya jadi sekretaris aja, gak cuma jadi ketua aja gitu, ternyata masih banyak banget bidang-bidang yang memang di dalamnya harus kita telaah kayak gitu. Jadi lebih ke cari relasi ya guys. Jadi banget. sekalian cari teman, kita juga cari relasi yang lebih penting. Iya. Oke. Sebelumnya nih itu kan organisasi waktu Kadenada di perkuliahan. Otomatis kalau sebelum masuk perkuliahan pernah juga nggak sih ikut organisasi? Memang sih, jadi cerita juga nih sebelum masuk kuliah. Boleh banget. Sebelum masuk kuliah kan yang masih di SMK tuh, saya SMK-nya ada di Banten kan. Nah di SMK itu selain istilahnya kita sebelum di kampus itu ada yang namanya OSIS juga ikut, Pramuka ikut, Paskibra ikut. Semua ya. Jadi mau gimana lagi kan? Istilahnya nggak betah banget gitu diam gitu kan. Benar, Jadi coba istilahnya cari kegiatan, kesibukan supaya nanti kita juga bisa bermanfaat sama yang lainnya gitu kan. Selain dari organisasi juga ada beberapa pelatihan, diklat dan semacamnya kayak PIK-R gitu kan, genre, terus juga PMR itu juga biasa banget sih pas lagi SMK itu masih aktif-aktifnya. Dan kayak sekarang tuh pengen banget deh pakai pramuka lagi gitu kan, pengen banget deh kita nge-camp lagi gitu kan. Jadi emang udah terbiasa sebelumnya gitu ya ikut organisasi. Bener makanya banget. di perkuliahan dilanjutkan lagi dengan tingkat organisasi yang lebih luas gitu Iya, ya. Apalagi betul. Ilmiki itu udah sampai sasarannya nasional ya kak ya. Iya, betul banget. Bener banget. Oke, jadi ini buat teman-teman yang masih pengen tahu nih organisasi apa sih yang bisa diikuti terutama oleh mahasiswa kesehatan ya, kesehatan itu boleh langsung nanya ke Kadenada, bisa lewat kolom Komentar. Oke, selanjutnya nih, karena Kadenada ini kan banyak banget nih ikut organisasi, nggak mungkin dong ikut organisasi tapi nggak dapet benefitnya gitu ya. Sekarang pengen tahu nih benefitnya apa aja, soalnya banyak banget nih di luar sana pro dan kontra tentang ikut organisasi. Ada yang bilang kayak buat apa sih ikut organisasi gitu kan, nggak digaji juga, dapet capek juga gitu ya. Tapi ternyata Kadenada ini ikut banyak banget organisasi. Kira-kira benefit yang Kadenada selama ini dapat tuh apa aja? Oke, nah jadi kita akan bahas sedikit ya. Kira-kira apa sih yang bakal didapatkan keuntungan teman-teman mengikuti organisasi? Tentunya teman-teman ketika gitu ya, teman-teman ada di sebuah komunitas, ada di sebuah perkumpulan circle gitu ya. Di sana ketika itu kan nggak mungkin tuh datar-datar aja ya kan, pasti ada satu problem yang masuk, pasti ada selisih, pasti ada istilahnya kesalahpahaman. Nah di dalam organisasi banyak kita temukan hal-hal demikian, tetapi di dalam sana kita coba untuk dididik menjadi problem solver. Kita nggak mencari sebuah masalah, tetapi kita mencari sebuah solusi dari masalah yang ada. Dan itu nggak sekali gitu. Kita belum juga selesai nih masalah A, datang lagi masalah B, datang lagi masalah C. Di sana kita dicoba diasah lagi manajemen emosi kita, manajemen kita bagaimana beradaptasi sama orang-orang yang baru, bagaimana cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik, untuk mendinginkan kepala kita supaya istilahnya tidak dengan emosi yang tinggi gitu kan. Jadi di sana kita benar-benar dididik untuk menjadi pribadi yang baik kayak gitu ya. Selain itu juga kita mendapatkan sebuah keterampilan, hard skill, soft skill yang kita asah di dalamnya itu kayak semisal nih teman-teman yang di kelas tidak mendapatkan ilmu sebuah mempelajari membuat proposal, TOR gitu kan, LPJ, gak hanya itu juga teman-teman juga belajar bagaimana cara untuk
berbicara dengan baik, Benar sekali. public speaking yang baik gitu kan, terus juga mencari relasi yang baik itu seperti apa, karena nantinya setelah selesai dari dunia perkuliahan, dunia teman-teman belajar gitu, toh ujung-ujungnya kalian bekerja, toh ujung-ujungnya teman-teman juga nanti perlu tuh yang namanya relasi mitra kerja itu. Betul banget. Sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mau berkembang gitu, kita perlu nih peran-peran orang lain yang memang istilahnya bisa membantu kita berkembang. Semisal gitu, dari kita sebagai perawat, kita nggak bisa berdiri sebagai seorang perawat saja, kita membutuhkan farmasi, kita membutuhkan sebuah anak lab kayak gitu kan. Jadi untuk bisa mengembang lagi kita lebih baik lagi kayak gitu. Jadi banyak banget benefit yang bisa teman-teman ambil di organisasi. Semisal gitu ya, teman-teman di kelas mendapatkan sebuah peringkat yang selalu pertama, terus juga teman-teman selalu oke dalam bidang akademik, tetapi ketika ada satu masalah yang buat teman-teman kayak kegores, kayak teman-teman itu merasa retak gitu ya. Nah, di sana kira-kira teman-teman bisa tidak tuh mencoba memanage lagi emosi teman-teman, bagaimana cara teman-teman untuk bisa istilahnya kembali speak up, kembali bersemangat gitu kan. Dari hal itu tuh teman-teman bisa belajar, karena istilahnya kalau semisal nih teman-teman di organisasi itu nggak semuanya care gitu, ada aja gitu kan masalah yang datang ketika teman-teman lagi capek kerja, ngerjain proposal, ngerjain ini, ngerjain itu. Nah, di sana nih kita coba bersosialisasi dengan baik gitu kan, menurunkan ego masing-masing. Misalnya kita belajar banyak banget kayak gitu. Kak, keluarganya dapat banget kalau misalkan teman-teman tuh berorganisasi kayak gitu. Aku juga pernah nih Kak baca suatu artikel di mana artikel itu bilang kalau public speaking itu merupakan skill yang benar-benar susah untuk dikuasai. Karena ini menurut survei juga ya. Jadi menurut survei dari beberapa ribu orang bahwa public speaking itu merupakan skill yang emang susah dikuasai. Nah, tapi ini sepengalaman aku juga dan tentunya sepengalaman sama Kak Denada ya. Kita masuk organisasi malah lebih bisa public speaking, benar gak sih? Iya, betul. Nah, itu termasuk keuntungan paling besar dari berorganisasi. Iya. Karena apalagi nanti kita tenaga kesehatan itu harus yang namanya berkomunikasi, terutama kalau misalkan di keperawatan itu ada komunikasi interdisiplin ya. Iya. Dimana kita harus bisa banget public speaking. Betul. Betul banget. Nah, sekarang nih terkait itu organisasi dan kuliah pasti bakal ada yang namanya bentrok nih. Iya. Gimana sih cara Kak Denada untuk mengatur waktu, memanage waktu antara kuliah dan juga organisasi? Ya. Nah, jadi untuk hal itu kita harus menggunakan yang namanya teori skala prioritas gitu ya. Semisal nih, ketika memang kita kan basicnya memang sudah jadi mahasiswa. Kalau semisal mahasiswa itu kita harus tahu tujuan utama kita sebagai seorang mahasiswa yang berpendidikan harus ikut dalam mata kuliah. Jadi mau nggak mau harus sesuai gitu ya, harus ikut banget kita dalam mata kuliah. Intinya dalam mata kuliah ini kita harus benar-benar bisa bagi banget waktu. Semisal kita ada jadwal mata kuliah, ada tugas, prioritaskan dulu untuk akademik ya. Kalau semisal akademik sudah selesai, baru boleh kita mengambil alih di organisasi. Jadi jangan sampai organisasi itu menjadi prioritas utama gitu. Jadi tetap prioritas utamanya di akademik, tetapi gitu ya beriringan sama organisasi. Dan organisasi nggak bisa kita tinggalkan gitu, karena organisasi ini merupakan sebuah komitmen yang sudah kita ambil. Jadi harus bisa kita coba kolaborasi untuk bisa mendapatkan sebuah hal yang memang maksimal kayak gitu. Oke, bagus banget. Oke, terakhir deh Kak. Aku pengen Kak Denada itu ngasih motivasi untuk teman-teman nih mengenai kuliah dan juga organisasi. Biar mereka tetap semangat gitu ya, karena pasti banyak banget nih teman-teman kita yang nonton itu udah capek kuliah, capek organisasi, gak ada motivasi gitu. Jadi aku pengen Kak Denada kasih satu motivasi untuk teman-teman. Oke, ya. Jadi istilahnya kita sharing aja ya, yang emang Nada tahu juga, yang sepengalaman Nada juga gitu kan, terkait istilahnya satu hal yang buat kita semangat belajar gitu kan. Tadi intinya kalau semisal kita cuman belajar akademik oke, tanpa adanya soft skill, tanpa adanya hard skill yang kita asah di organisasi itu nol ya. Tetapi kalau misalnya kita oke di organisasi, soft skill kita bagus, hard skill kita bagus, tetapi nilai kita jeblok juga sama aja. Jadi keduanya harus beriringan bersamaan. Dan di dalam organisasi itu nggak semuanya harus menggunakan otak teman-teman. Kenapa? Kalau misal dalam organisasi itu
orang-orang yang pintar semua tidak akan berjalan. Kenapa? Egonya tinggi-tinggi, tetapi di dalam organisasi itu kita kolaborasi. Ada orang yang menggunakan ototnya, ada orang yang menggunakan otaknya. Jadi ketika kita membutuhkan suatu istilahnya bantuan untuk mengangkat barang dan semacamnya, kan kita perlu tuh orang-orang yang bodinya oke gitu kan untuk bisa mengangkat sebuah barang, benda ataupun yang memang kita butuhkan. Jadi intinya buat teman-teman, kuliah itu ataupun istilahnya ilmu itu nggak cuman dapat dari ruang kelas saja, tetapi teman-teman bisa ambil semua itu dari seluruh aspek organisasi, dari seluruh aspek komunitas, dari seluruh aspek kehidupan lingkungan sekitar yang ada. Kayak gitu. Semangat terus buat teman-teman, semoga apa yang teman-teman cita-citakan, apa yang teman-teman impikan, apa yang teman-teman ingin raih, itu semoga teman-teman terwujud ya. Oke, itu aja. Oke, makasih banget Kak Denada atas informasinya, penyampaiannya yang sangat jelas, ringkas, dan aku yakin teman-teman juga di sini makin penasaran nih, kira-kira teman-teman mau milih organisasi apa ya untuk didalemin. Boleh tadi chat di kolom komentar buat nanyain mengenai organisasi ke Kak Denada. Yes. Oke teman-teman, ini akhir dari podcast Kampus Raja Wali untuk episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Semoga apa yang tadi Kak Denada sampaikan itu bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Jangan lupa buat nonton next episode dari podcast Kampus Raja Wali ya. Stay tune. Bye-bye. Dah.